Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kekasih Allah yang sedang berada di rumah Allah, yang Allah mendekatkan hatinya ke rumahnya di pagi hari ini, pagi Jumat yang penuh keberkatan ya, pagi Jumat yang banyak keberkatannya. Kita tadi menikmati surah As-Sajdah. Sahabat Nabi zaman dulu melihat Quran itu sebagai nikmat, sebagai wejangan, sebagai hidangan. Bila mereka mendengar Quran atau membaca Quran, rohani mereka terpenuhi keperluannya. Kita ini ada jasmani, ada rohani. Kebanyakan manusia memikirkan keperluan jasmani saja. Rohani kadang-kadang jarang difikirkan. Padahal jasad akan hancur, roh akan kekal. Kebanyakan manusia mengurus yang akan hancur, membiarkan yang kekal. Kalau orang itu mengurus yang kekal, rohaninya datang ke masjid. Nah, orang yang mengurus rohaninya datang dia ke masjid. Karena orang yang datang ke masjid ini, rohaninya, jasmaninya akan diurus Allah, hidup matinya akan dijaga Allah. Demikian jaminan dalam hadis. Alhamdulillah, sudah beberapa pertemuan yang dulu kita menyorot ayat 12, 13 dan 14 surah Sajadah. Setiap pagi Jumat kita adakan sorotan tentang surah Sajadah. Sekarang kita lihat surah ayat yang sesudahnya, ayat ke-15 dan ke-16. Ayat 12, 13, 14 itu menyatakan masalah manusia. Dalam Quran ini ada masalah, ada penyelesaian. Ada masalah, ada penyelesaian. Dalam Al-Fatihah saja contohnya sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim itu penyelesaian sebenarnya. Kalau kita faham Al-Fatihah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, selesai hidup ini. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu masalah. Itu masalah. Kita mesti tahu apa masalah dan apa penyelesaiannya. Bila kita berangkat ke surah Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun itu penyelesaian. Nanti di innal ladzina kafaru sawan alaihim sampai beberapa ayat sesudahnya ada dalam hampir 20 ayat itu masalah. Nah, di sini dalam surah Sajadah ini ayat 12, 13, 14 itu masalah. Apa masalahnya? Masalah manusia yang lengah dan lalai. Lalu nanti dari kiamat nak balik ke dunia. Nah, yang tidak ke masjid waktu hidup tuh nanti dari kiamat menyesal tuh, karena nanti dari kiamat dilihat orang pencinta masjid diurus Allah, diurus malaikat. Wah, enaknya yang ke masjid itu katanya, enaknya yang datang sholat berjamaah subuh tuh Jumat itu. Nah, dilindungi di sana. Orang yang tidur pagi hari, la ilaha illallah, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, kami ingin pergi ke masjid. Nah, itu maksud ayat 13, 14 dan 15. Nah, jadi dah sekian kali pertemuannya ya. Kemudian ayat ke-15 dan 16 itu penyelesaian. Setelah diterangkan masalah dalam 3 ayat sebelumnya, orang itu ingin kembali ke dunia, ingin beramal saleh, karena waktu hidup lupa beramal saleh. Lalu minta hidup ke dunia, minta lagi. Sebenarnya permintaan seperti ini banyak dalam Quran. Ada permintaan orang yang waktu nak dicabut rohnya. Orang yang dicabut rohnya, kalau dia tidak saleh, pasti menyesal dan pasti ya Allah jangan dulu dicabut rohku ya Allah. Itu dalam surah Al-Mu'minun ceritanya. Sesalan orang yang mau meninggal, yang tak baca Quran lagi, tiba-tiba datang ajalnya, ya Allah, saya tak pegang Quran lagi ya Allah. Hari Jumat, malam Jumat, Kahfi tidak, Yasin tidak, Waqiah tidak, Muluk tidak, apapun tidak, pasti menyesal nanti itu. Patutnya pencinta masjid di malam Jumat
di siang Jumat, di sore Jumat, diaturnya masanya lain dengan hari yang lain. Salawatnya, tilawah Al-Qur'annya juga. Jadi dalam ayat 15 ini penyelesaiannya, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Inilah ayat yang bila dibaca imam kita disunatkan sujud. Ini ayat sejadah namanya. Ayat tentang sujud sejadah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru. Yang beriman, yang mendapat penyelesaian dari masalah yang dihadapi manusia, siapa mereka? Idza dzukiru bi ayati rabbiha. Idza dzukiru biha, apabila diberi tazkirah. Orang yang mencari masalah suka mendengar tazkirah. Ini ayat ini. Idza dzukiru biha, apabila diperingatkan tentang kalamullah, artinya apa? Suka mendengar peringatan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mau diberi peringatan, itu ada ancamannya di dalam di ujung apa? Di ujung Al-Qur'an ini katanya mereka itu seperti apa katanya? Seperti kambing yang lari, seperti kambing yang lari bertempiaran dikejar serigala. La ilaha illallah. Halaman 577, orang yang tidak mau diberi tazkirah. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Kenapalah mereka lari daripada mendengar tazkirah? Dah datang Al-Fadil Ustaz Abdul Samad ke Simpang Ampe, masih ada orang yang belum mendengar tazkirahnya. Saya pergi ke satu masjid, tidak ada yang penduduk masjid. Saya, Bapak pergi ke mendengar tazkirah Ustaz Samad? Tidak, tanya. Tidak ada yang pergi satu masjid itu. Orang berduyun-duyun ya, berkerumun. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin, kenapalah mereka lari dari tazkirah? Ka'annahum humurum mustanfirah, mereka seperti himar. Himar pasti himar jo. Himar. Keledai. Seperti keledai yang lari bertempiaran takut dari bahaya serigala. Jadi orang yang tidak mau mendengar tazkirah itu ibaratkan ibarat binatang yang lari dari bahaya serigala. Nauzubillah. Balik kepada ayat tadi, orang yang mau mendengar tazkirah. Kemarin kita tentang Sayyidul Istighfar ya. Kemarin tentang Sayyidul Istighfar. Yang mau mendengar tazkirah, idza dzukiru biha, bila beri tazkirah, dzukiru itu tazkirah ya. Tazkirah itu dari bahasa Arab. Dzakkara yudzakiru tazkirah. Apabila diberi tazkirah, kharru sujada, mereka patuh tunduk sujud bihamdi rabbihim, sambil bertahmid memuji Allah dalam sujudnya. Wa hum la yastakbirun, mereka tidak ego, tidak angkuh mendengar kalamullah itu akur, tunduk, patuh. Tatajafa junubuhum, ini sifat yang kedua. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ini maknanya apa? Orang tuh malam hari dia bertahajud. Ini ayat tentang tahajud nih. Tentang salat tahajud. Banyak ayat lain tentang tahajud juga. Orang yang akan menerima tazkirah ini, dia mau salat tahajud. Karena salat tahajud ini merawat jasmani dan rohani. Bapak yang rajin tahajud, ibu yang rajin tahajud, kesehatannya akan lebih terjamin daripada yang tidak tahajud. Jasmani dan rohani. Bapak yang mau tahajud, ibu yang mau tahajud, masalahnya, kekusutan hidupnya akan diselesaikan Allah. Ini ayatnya ya. Tatajafa junubuhum anil madaji, mereka merenggangkan lambungnya dari tempat tidur. Maknanya mereka bangun sebelum ke masjid, ada masa untuk menghadap Allah di atas sejadah, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Kalau orang dulu setengah jam bagi mereka sedikit. Kalau sejam di atas sejadah sebelum ke masjid, bagi mereka itu sederhana. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Subhanallah, orang dulu ya, itu perlunya kita belajar daripada sejarah orang dulu. Baik,
Tatajafa junubuhum anil madaji, mereka malam harinya bertahajud sebelum ke masjid untuk salat subuh. Menghadap Allah, diperbaikinya koneksinya dengan Allah. Bila koneksinya sudah ada, jaringan ya, koneksi itu jaringan, dia memperbaiki jaringan. Tahajud ini memperbaiki jaringan. Bila jaringan sudah tersambung, dah enak, pergi dia ke masjid. Biar salat masjid, dah ada jaringan. Subhanallah. Kalau waktu Al-Fadil Ustaz Samad hafizahullah ceramah di pekarangan kantor bupati, mengatakan orang yang tak datang sembahyang subuh itu telinganya dikencingi setan. Sebenarnya hadis itu berhubungan dengan sholat tahajud juga, bukan tentang sholat subuh saja. Hadisnya agak panjang sedikit. Artinya apa? Kalau ingin selamat dari dikencingi setan telinga, ada 3 step, ada 3 langkah. Nak menyelamatkan diri pada dikencingi setan ataupun diikat setan. Dia banyak kerja setan nih. Kerja setan dikencingnya telinga, diikatnya body supaya tidak bergerak, supaya tidak bangkit, supaya tidak bangun. Subhanallah. Diikatnya, dikencinginya, disemburnya mata. Subhanallah. Banyak kerja setan ini, yaitu kita perlu belajar. Perlu belajar. Lalu nak menyelamatkan daripada gangguan setan waktu tidur, dia sebenarnya sebelum tidur, pertama baca ayat kursi sebelum tidur. Kedua, kalau bisa berwudu sebelum tidur, biar kita dijaga malaikat waktu tidur. Didoain sama malaikat, ya Allah ampun dosa ibu ini, tadi dia berwudu sebelum tidur, ya Allah. Ya Allah ampun dosa bapak ini, tadi dia berwudu sebelum tidur. Malaikat yang mendoakan, malaikat yang jaga. Nanti iblis tidak mampu lagi mengacau, mengganggu. Itu sebelum tidur. Kalau bangun tidur, katanya dalam hadis, cepat-cepat membaca alhamdulillah ataupun alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terbuka satu lilitannya, 3 lilitannya, 3 ikatan. Kemudian wudu cepat-cepat. Terbuka lagi ikatan yang kedua. Baru salat ringan 2 rakaat. Nak membuka ikatan. Tapi kalau belum dibuka ikatan, dia ke masjid, nanti tidak ada jaringan, nanti jaringannya susah. Subhanallah. Kita diajar ya, Islam ini ajarannya lengkap. Tidur saja diajar, nak tidur diajar, bangun tidur diajar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan pernah iblis berjumpa sama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Iblis satu ketika itu menemui Abu Hurairah di malam hari. Kebetulan Abu Hurairah ditugaskan menjaga gudang harta zakat. Kata Rasulullah, jangan dikasih gandum ini, makanan ini kepada siapapun tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Datanglah iblis malam-malam, menyamar seperti orang susah, orang lapar, mengemis. Kasihlah sedikit dong, belum makan lagi hari ini, lapar ini, katanya. Dikasih Abu Hurairah sedikit, kasihan dia menengoknya. Pagi-pagi kata Rasulullah, ada orang datang tadi malam ya? Ada. Katanya dia belum makan. Saya kasihan melihatnya. Nanti malam datang lagi itu kata Rasulullah. Malam kedua datang lagi. Ini hadis sahih nih ya. Hadis sahih. Mengemis juga, dikasih juga oleh Abu Hurairah. Pagi jumpa dengan Rasulullah. Nanti malam datang lagi itu. Rasulullah belum bilang entah siapa yang datang itu. Malam ketiga datang. Mengemis juga. Dikasih juga oleh Abu Hurairah, ala kadarnya lah. Kemudian iblis ini ada juga baiknya. La ilaha illallah. Walaupun di iblis ada juga baiknya. Beginilah katanya, sudah 3 malam kamu melayan saya, memberi saya sekarang mau mengasih hadiah sama kamu. Tip. Mau kasih hadiah. Apa hadiahnya? Kalau kamu nak tidur jangan lupa baca ayat kursi ya, agar kamu diselamatkan, kamu tidak diganggu. Siapapun tidak berani mengganggu kamu kalau kamu baca ayat kursi. Pagi-pagi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam datang lagi, tapi ada dikasihnya saya satu amalan. Apa amalannya? Katanya kalau mau tidur jangan lupa baca ayat kursi, agar tidak diganggu, tidak dikencingi, tidak diikat lagi.
Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Ngomongnya itu betul, tapi itu pendusta itu katanya. Sadaqaka wa kadzub. Betul menelkoniai, tapi jahat ni. Betul apa yang dibilangnya, tapi itu pembohong besar. Kadzub tuh, kalau kadzib pembohong biasa saja. Kalau kadzub kerjanya bohong saja, hidupnya bohong saja. Iblis ini hidupnya bohong. Itu yang disumbatkannya ke telinga orang-orang yang dipakai. Jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun. Anda bangun sembahyang subuh. Jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid. Tidak pergi ke masjid. Jadi dia mengajar saya satu amalan, kata Abu Hurairah. Apa amalannya? Baca ayat kursi. Kata Rasulullah, itu ajarannya betul, tapi itu pembohong. Itulah iblis, kata Rasulullah. Sahabat Nabi mendengar hadis ini gembira. Kenapa? Karena tip tadi. Dilihat positifnya tadi. Sahabat Nabi semua gembira. Waduh, iblis buka kartu. Iblis terbuka cokie. Terbuka rahasia. Jadi itulah dia ya. Jangan lupa membaca ayat kursi setiap nak tidur. Keluar rumah bagus juga. Nak pergi musafir juga bagus. Baik. Di sini dibilang apa? Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka bertahajud di malam hari. Nanti mungkin kita bisa simak lagi ayat tentang tahajud di ayat lain. Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah. Bukan hanya tahajud saja, berdoa. Mungkin doanya dalam tahajud, mungkin doanya semasa sujud. Khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah rasa risau dan rasa harap, rasa takut dan rasa harap. Sayyidul Istighfar itu sesuai ini. Di sana ada mengandungi harapan dan rasa takut juga. Sesuai dibaca waktu bangun tidur, sesudah tahajud, sebelum ke masjid, atau dalam perjalanan ke masjid. Yang jelasnya di antara agenda mukmin yang dipilih Allah, yang mencari penyelesaian dalam hidup ini, yang mau selesai kehidupannya, yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah. Rabbahum. Tengok rabbahum ya. Kemarin kita terangkan makna Rabb itu apa. Rabb itu bukan hanya Tuhan ya. Maknanya lebih 10 kembali. Murabbi, muslih, qayyim, sayyid, sahib, mutammim, mudabbir, muslih. Banyak maknanya. Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah khaufan. Ya Allah, aku sudah di penghujung usia ya Allah. Rambutku sudah putih ya Allah. Kubur menunggu ya Allah. Amalku tidak seberapa. Ampunlah dosaku. Begitu sepatutnya berdoa. Begitu sepatutnya. Khaufan, rasa risau. Berdoa ini ada caranya. Kalau caranya kena tepat, cepat dikabulkan. Pintu langit terbuka. Tidak cukup Rabbighfirli wali walidayya saja. Allah maghfir lana dzunubana, tidak cukup. Mesti apa? Mesti ada caranya. Macam cerita kemarin. Saya ceritakan ada jemaah dari Brunei. Dia mau pergi umrah. Dia datang jumpa saya, Ustaz, saya mau pergi umrah. Apa sepatutnya saya doa di sana? Saya baca buku panduan haji umrah, banyak doanya, doa tawaf, doa sa'i, pusingan pertama, pusingan kedua. Saya ingin Ustaz ajar satu doa pendek. Itu senang sekali. Saya bilang, Bapak pergi ke sana, angkat tangan, ya Allah, saya datang dari Brunei membuat dosa yang banyak ya Allah. Dosa saya banyak ya Allah. Dosa karena kejahilan, dosa karena kelalaian, dosa karena tren masyarakat yang hanyut dalam dosa, terbawa arus. Banyak manusia yang buat dosa terbawa arus. Ampunlah dosaku ya Allah. Jangan kecewakan harapanku ini ya Allah. Kepada siapa aku lihat tempat mengadu lagi kalau bukan kepadamu. Dan aku ingin berubah sebabnya balik dari umrah ini. Sepulangnya saya di umrah ini saya ingin berubah ya Allah. Jangan seperti dulu lagi. Jangan macam orang pergi umrah balik umrah begitu juga. Pergi haji balik haji begitu juga. Tidak mau saya begitu. Itu doanya. Setiap kali dibacanya doa itu menangis. Pulang dari umrah berubah. Berapa derajat?
90 lah. 90 derajat. Berubah total. Tidak tinggal sholat berjamaah, tidak lekang dengan Quran, sholat duha, sholat tahajud, zikir, membaca bahan-bahan yang bermanfaat. Dia meninggal di hari dia meninggal, subuhnya dia masih sehat, pergi ke masjid. Waktu keluar sholat subuh dia berniat nanti zuhur saya mau datang ya Allah. Sebelum pergi sholat zuhur ke masjid, dia berbaring sebentar, tidur keluar 10 menit 15 menit, situ diambil rohnya waktu tidur ibadat. Doanya yang di tanah suci itu 100% diterima. Bicaranya macam itu. Ya Allah, saya datang dari negeri, saya buat dosa yang banyak dosaku ini ya Allah. Tandanya banyak dosaku, sembahyang berjamaah belum penuh lagi ya Allah. Tahajud belum lagi mau dibuat, Quran belum dipegang lagi. Itu tanda-tanda orang yang banyak dosanya itu. Jadi seharusnya begitu berdoa ini, khaufan wa tama'a. Yad'una rabbahum, mereka berdoa. Jadi doa ini karena belajar. Jemaah tadi kan dia konsultasi sebelum pergi umrah, kita kasih tip, diamalkannya sukses umrahnya. Umrahnya sukses. Alhamdulillah. Jadi ini cantik sekali ayatnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut, risau dan rasa harap. Di samping kita risau, kita harap akan pertolongan Allah, rahmat Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat yang berikutnya, yang ketiga, mereka rajin berinfak. Suka keluar duit untuk jalan-jalan keagamaan Allah. Itu saja dulu ya. Jadi ayat berapa tadi? Ayat 15, 16 perlu disimak nanti pulang ke rumah, buka surah Sejadah, tengok keterangannya. Kalau tidak paham, besok kita boleh konsultasi lagi, kita bincang lagi di sini. Yang jelasnya 3 ayat sebelumnya itu ayat bermasalah, 2 ayat sesudahnya itu solusi. Dalam Quran ini masalah solusi, masalah solusi, masalah itu saja dari awal sampai akhir, kecuali ayat yang berkenaan dengan sejarah. Dalam sejarah pun ada solusi juga, ada masalah juga. Kemudian ayat tentang fenomena alam, tentang gunung, itu gunung Pasaman yang nampak dari sini. Itu gunung tuh ngomong sama penduduk yang ada di sekitar gunung ini. Gunung tuh ngomong tuh. Hari-hari nampak. Pernah kan diperhatikan? Wa ilal jibali kaifa? Nusibat. Afala yanzur ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa. Itu gunung ini ngomong tuh. Mana orang yang pergi sembahyang subuh itu katanya? Tidak banyak katanya. Tidak takut kepada Allah katanya. Gunung tuh ngomong dengan lisanul hal namanya. Lisanul hal, dengan bahasa realitas. Dalam Quran banyak ayat tentang gunung. Mungkin satu hari nanti kita sorot. Oh, ini gunung, Allah menjadikan gunung. Saya kalau setiap nampak gunung Pasaman, saya ingat, ya Allah, tambahkanlah keimananku ya Allah. Betapa hebatnya gunung ini Engkau cipta ya Allah. Untuk kemaslahatan manusia, untuk sumber air, untuk pasak bumi, kestabilan bumi ini dalam ilmu geologi ya. Kenapa gunung itu dijadikan? Gunung itu menyimpan air, hujan turun disimpannya air mengalir ke anak-anak sungai, nanti jadi sungai sampai ke rumah kita masuk masuk keran. Ada tuh dalam Quran. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Begitulah kita semak nanti ayat 15-16 surah Sejadah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.